sadar gue tuh akhir-akhir ini lagi sering banget nail art. Cuma hari ini gue harus hapus nail art gue karena gue udah selesai dapet. Tapi bukan itu yang mau gue ceritain. Gue mau ceritain pengalaman gue nail art siang hari yang cerah. Gue pergi nail art nih di tempat yang emang sebelumnya gue nail art di situ juga. Jadi ini kedua kalinya gue kesana. Pas nyampe ternyata gue ditanganinnya berbeda mbak-mbaknya. Jadi yang nail art gue kemarin tuh bukan mbaknya lagi. Yaudah dong, pas lagi dikerjain tangan gue ditanya-tanya sama mbaknya, udah pernah kesini belum? Tahu ini dari mana? Terus kemarin nail artnya kayak gimana dan segala macem. Ini lancar-lancar aja nih kita ngobrol, nanya jawab, udah kayak interview. Sampai di mana ada satu pertanyaan mbaknya yang membuat gue nge-lag. Mbaknya nanya ke gue, kenapa nail artnya dihapus? Padahal kan belum sebulan, pasti masih bagus dong. Di situ gue diem. Gue mikir nih mbaknya emang nggak nyadar atau emang cuma mau basa-basi aja nanya ke gue. Kenapa? Karena kan jelas-jelas gue pakai kerudung. Kayak ya kenapa gue hapus? Karena gue udah selesai head dong. Untungnya nih mulut masih bisa dikerja sama ya. Tadinya gue udah mau ngucap aja kayak ya saya mau sholat dong mbak, saya udah selesai head makanya saya hapus. Karena mulut ini bisa direm, jadi akhirnya gue cuma ketawa kayak iya mau dihapus aja. Buat kalian yang orang Ambon juga pasti kalian sering banget nama kalian tuh diubah gitu. Kalau misalnya orang rata-rata dipanggilin atau diledekin nama bapak, gue tuh beda. Gue tuh diledekinnya nama daerah gue yaitu Ambon. Dan gak cuma itu ya, gara-gara abang gue dipanggil Ambon juga, gue jadi ikut terseret-seret jadi dipanggil adenya Ambon. Jadi kadang jujur gue tuh agak males memberitahu orang-orang gue tuh kelahiran mana, asal mana, karena pasti seketika nama gue dipanggilnya bukan Yasmin lagi tapi menjadi Am. Siapa di sini yang masih kayak gue bingung kalau ditanya soal cita-cita? Gue kalau ditanya gue masih nggak tahu banget jawabannya apa. Tapi satu hal yang pasti gue nggak bisa banget jadi guru. Gue orangnya nggak sabaran banget. Gue definisi gampang banget tersulut emosi. Kalian tahu video konten gue kemarin yang gue cerita gue dijauhin gara-gara gue nggak nge-tag temen gue di SG gue. Di situ banyak yang salah paham, dikiranya 2021 gue masih SD, padahal di video itu gue bilang 2021 gue bukber SD. Terus banyak yang salah nangkep gitu di situ dan kayak udah salah nangkep pada so tau. Nah, baru dibilang udah emosi lagi gue. Kalian baca sendiri aja komennya. Min 2021 masih SD kah? Nih jawaban gue. Ada lagi nih yang sotoy, SD main IG, WK. Terus oh iya, terus juga selain mereka salah nangkep, mereka juga nggak mendengarkan dengan seksama. Gue bilang di 2021, sedangkan add mention itu setahu gue 2022 baru ada nih. Kenapa nggak tambahkan mention aja? Ada lagi, tapi kan bisa di tag tanpa dihapus. 2021 SD, sekarang umur berapa anjir? Kalian bisa lihat sangat tidak cocok bukan menjadi guru dengan kesabaran gue yang setipis tisu ini. Jadi lu bayangin aja gue jadi guru, apalagi guru SD gitu yang muridnya pada suka banget nanya, suka banget omong gitu. Misalnya gue habis ngejelasin terus mereka ada yang nggak ngerti, bu ulang lagi dong bu, penjelasannya saya nggak ngerti. Terus gue jawabnya kayak gini, ulang-ulang, kamu kira ini video diulang-ulang, bukan dengerin dari tadi malah suruh ulang-ulang. Cuma gak nyampe sehari juga gue udah dipecat. Min, coba kalau cerita kelihatan gingsul ini maksudnya gimana nih? Kan nggak bisa kalau ngomong sambil nyengir, aneh banget. Tapi nggak apa-apa, kita coba dulu aja. Jadi seperti yang kalian sadari, gue tuh udah jarang banget yang namanya pakai kerudung hitam. Nggak, sumpah jelek banget. Sengada-ngada lu semua. Udah gue cerita kayak biasa aja. Kalau kalian sadar, gue tuh udah lama banget gak pakai kerudung warna hitam. Ini gue baru pakai lagi setelah sekian lama hidup di dunia. Hanya sementara hidup di dunia tak akan lama. Kenapa? Dulu tuh padahal gue sangat-sangat suka pakai kerudung warna hitam, tapi kayak sekarang gue ngerasa aneh aja. Bahkan kalau kalian tahu, ini tuh gue udah siap dari 13.20, tapi sekarang 13.40 gue baru mulai tag video. Kenapa? Karena gue membenarkan kerudung karena gue merasa aneh. Jujur sekarang gue lebih suka warna nude, warna coklat gitu atau abu-abu. Jadi kalian semua jangan heran kalau kalian sering melihat gue bikin TikTok pakai kerudung coklat atau abu-abu, karena gue ngerasa kayak muka gue bagus aja gitu, jadi cerah. Ini juga gue mau ganti kerudung cuma karena gue males nyetrika, jadi udah. Jasmine tadi kan beli kondok, terus penjualnya tuh mukanya seperti siapa lagi yang mau lu miripin sama gue? Dari awal gue main TikTok banyak banget gue dimiripin sama orang. Mulai dari dimiripin sama emaknya, gurunya, saudaranya, temennya, sampai neneknya dimiripin sama gue. Belum lagi lo semua yang suka ngetekin gue di video TikTok orang yang katanya mirip gue, yang pada pas gue liat tuh nggak mirip. Ya emang sih gue tahu katanya kita tuh punya kembaran 7 di dunia ini, tapi kalau gue itu udah lebih dari 7 tuh ya lu semua miripin gue sama orang. Coba gue mau nanya serius banget nih ke kalian semua, kalian perhatikan muka gue, kira-kira tuh ada nggak sih orang yang mirip sama gue? Karena kalau gue ngerasa sih gue tuh miripnya Pevita kalau nggak mau dia. Jasmine tadi kan beli kondok, terus penjualnya tuh mukanya seperti siapa lagi yang mau lu miripin sama gue? Dari awal gue main TikTok banyak banget gue dimiripin sama orang. Mulai dari dimiripin sama emaknya, gurunya, saudaranya, temennya, sampai neneknya dimiripin sama gue. Belum lagi lo semua yang suka ngetekin gue di video TikTok orang yang katanya mirip gue, yang pada pas gue liat tuh nggak mirip. Ya emang sih gue tahu katanya kita tuh punya kembaran 7 di dunia ini, tapi kalau gue itu udah lebih dari 7 tuh ya lu semua miripin gue sama orang. Coba gue mau nanya serius banget nih ke kalian semua, kalian perhatikan muka gue, kira-kira tuh ada nggak sih orang yang mirip sama gue? Karena kalau gue ngerasa sih gue tuh miripnya Pevita kalau nggak mau dia.
Min coba ceritain awal mula jadi tiktokers kepo. Hehehehe. Nah, ini berawal dari keisengan gue yang daftar jadi konten kreator tiktoknya di Bittersweet by Najla. Kalian pasti tahu kan Bittersweet by Najla ya, yang kue-kue itu. Nah jadi nih di jam 6 atau jam 7 gue lupa, pokoknya abis maghrib gue lagi nge-scroll tiktok. Nah ini tuh kayaknya gue semester 2 deh udah kuliah. Terus FVP lah di gue kalau Bittersweet by Najla lagi mencari orang untuk menjadi konten kreator tiktoknya. Syaratnya gampang banget, tinggal nge-stitch video itu, terus perkenalan diri, hobi segala macam, terus udah. Karena gue ngerasa gue tuh gabut banget, kerjaan gue cuma scroll tiktok, bikin tiktok nggak jelas, jadi lebih baik gue salurkan hobi gue itu untuk mendapat uang dong. Akhirnya gue detik itu juga langsung pakai kerudung dan bikin videonya. Terus nggak nyampe 1 jam dari gue upload itu rame banget dan sampai tembus 2 juta views. Yang tadinya followers gue cuma 11 orang jadi 1.300-an. Singkat cerita nih, akhirnya gue ngerasa sayang banget nih 1.300 followers gue, terus gue nggak nge-upload apapun, nggak bikin konten apapun. Akhirnya gue coba tuh dari mulai ngedance, terus abis itu parodi-parodi, terus lip sync, semuanya sampai gue cerita-cerita. Dan ternyata yang paling booming itu adalah video gue cerita. Terus kayak banyak banget yang minta cerita. Lama-lama jadi konten gue deh, cerita gitu, story of my life. Jadi seperti itu. Jadi itu sekitar bulan Maret 2021 sampai sekarang deh. Cerita kejadian pas terawih, pas banget kemarin itu gue terawih dan ada suatu kejadian yang mau gue ceritain. Jadi kemarin itu gue terawih kan bareng sama gue ke masjid deket rumah gue. Terus pas nyampe nyari tempat nih, pas lagi nyari tempat ngeliat-ngeliat, dan itu tuh posisinya emang udah sedikit rame oleh bocil-bocil, anak-anak SD lah pokoknya. Sebenarnya dari awal masuk masjid itu gue udah merasa diperhatiin, idih GR banget tuh Min. Tapi kayak kalian pasti nyadar gak sih kalau ada yang ngeperhatiin kalian, kayak jujur kayak gue juga ngerasa. Terus tapi kayak gue nggak peduli karena ya udah, kayak maksudnya siapa tahu emang pengen lihat-lihat aja gitu kan, namanya bocah-bocah kan emang suka merhatiin orang-orang. Gue dulu juga pas masih kecil suka ngeliatin orang-orang aja nggak jelas tanpa alasan. Pas udah dapet tempat, tiba-tiba di samping gue yang tadinya kosong ada anak-anak kecil segerombolan berempat atau berlima gitu pindah ke samping gue yang tadinya mereka pada di belakang. Terus gue kayak mikir, buset, bocah-bocah zaman sekarang pada rajin-rajin banget nih, pada maunya di saf depan, karena gue dulu kan paling belakang soalnya biar bisa kabur gitu. Kalau tadi di awal gue udah bilang gue udah ngerasa diperhatiin, cuma kayak gue takut gue kegeeran. Nah ini ditambah lagi ketika mulai sholat taraweh, di mana nih bocah-bocah yang ada di samping gue sama di depan gue, mereka tuh bisik-bisik, abis itu mereka nengok ke belakang, ganti-gantian, abis itu ngomong bisik-bisik lagi. Gimana lo nggak berasa lo yang diomongin? Singkat cerita akhirnya udah mulai sholat taraweh dan mereka nih bawa handphone, dan ada beberapa di antara mereka yang kayak ada yang sholat, abis itu pas rakaat berikutnya mereka nggak sholat. Mereka tuh selfie pas ini lagi sholat taraweh nih, lo bayangin, gue jadi kagak khusyuk gitu. Kayak mereka selfie tapi ini tuh setengah layar tuh dikenain ke gue karena gue posisinya ada di belakang mereka. Ini awalnya gue mikir gue kayak, aduh mungkin emang layarnya emang dia konsep fotonya mau setengah muka doang, jadi layar sebelahnya itu nggak ada gitu maksudnya, jadi emang sengaja aja. Cuma kayak ini udah beberapa kali gitu, dan kayak abis mereka foto ada guanya nih di sini kan, ke foto, abis itu kayak selesai terawih nih mereka langsung ngomong ke temennya ini terus kayak ketawa-tawa gitu. Kayak kan gue jadi, itu muka gue kayaknya komuk apa bagaimana ini, santai aja gitu, kalau mau foto mah ngomong, agak dimintain bayaran kok gitu, jangan foto diem-diem gitu kan. Jadi kayak udah pertama saat gue jadi nggak khusyuk, kedua itu muka aib banget gue yakin. Cuma kalau ada pikirannya mah 10.000 gitu buat gue beli somai. Sambil nunggu buka, mending kita cerita, masih pada kuat kan ya puasanya. Gue mau nanya, kalian pernah gak sih kalian mau ngomong nih, kalian udah tahu nih mau ngomong apa di otak kalian, tapi pas mulut kalian membuka gitu, kayak yang keluar tuh beda sama yang ingin kalian omongin. Gue pernah, tapi yang paling gue inget tuh adalah kejadian ini. Jadi pulang sekolah, ini gue kan naik angkot nih, ini SMP nih, antara kelas 8 atau kelas 9 gitu. Pokoknya gue pulang naik angkot, terus di dalam angkot tuh posisinya cuma ada 2 orang, gue sama mbak-mbak 1 orang. Tuh posisi angkot sepi ya kan, kayak cocok banget untuk menghayal, udah mana gue duduknya tuh deket jendela posisinya. Dan lo pernah gak sih kayak berakting seakan-akan lo tuh pemeran utama dalam sebuah film, kayak semua orang tuh terfokus pada lo chill dengan kegiatan lo sendiri gitu? Please bilang pernah, karena kayaknya nggak mungkin cuma gue doang. Jadi di situ gue berakting seakan-akan gue pemeran utama dalam film, gue duduk di pojok deket jendela, terus gue melihat keluar jendela sambil melihat pemandangan, terus bersenandung kayak anjrit. Oke, singkat cerita pokoknya udah mau nyampe depan gang rumah gue juga udah ngeluarin duit untuk ngasih ke abang-abangnya, dan tangan gue udah begini nih, udah mau bilang kiri bang ya. Nah pas gue udah mau ngomong kiri, ini yang keluar dari mulut gue bukannya kiri, malah apa lo tahu? Assalamualaikum bang. Lo tau gak sih kayak mulut kan kadang suka emang typo gitu kan, mau ngomong apa tapi ngomongnya apa gitu. Tapi kayak dari kiri ke assalamualaikum kan jauh. Kayaknya untungnya tuh cuma mbak-mbak yang samping gue ini yang mendengar gitu, abang-abang supirnya tidak mendengar. Mungkin karena memang kan itu gang rumah gue tuh habis rel kereta dulunya kan sebelum ada flyover, jadi mungkin banyak kendaraan yang lewat, jadi kayak berisik, jadi suara assalamualaikum gue tuh tidak terdengar. Gue kalau kedengaran udah nggak tahu lagi deh
gue udah berasa bukan mau turun tapi kayak pengamen yang baru datang gitu, kayak assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf mengganggu